Pengganti pimpinan rezim teroris Iran, yaitu Mujtaba Ali Khamenei, tengah diburu oleh Amerika Serikat dengan imbalan yang cukup fantastik, teman-teman, yaitu sekitar 168 miliar rupiah untuk menghargai kepala dari Mujtaba Khamenei. Namun, setelah ada berita pemburuan ini beredar, kembali lagi berita-berita di Indonesia menyiarkan bahwa Mujtaba Khamenei katanya sudah mulai tampil di media. Pemirsa, pemimpin revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, muncul ke publik melalui siaran televisi negara Iran pada Kamis waktu setempat. Kemunculan Mojtaba menepis kabar dugaan kematiannya yang dihembuskan Amerika Serikat. Dalam video, Mojtaba terlihat duduk sambil menyampaikan ceramah kepada sekelompok pemuda. Tampilnya Mojtaba di hadapan publik menepis isu kematiannya yang dihembuskan oleh Amerika Serikat. والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لقدرت كربلاء. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Namun saya pribadi tidak akan percaya. Entah fanboy Iran di Indonesia percaya atau tidak, saya tidak akan percaya dengan berita ini. Karena di Indonesia banyak pemberitaan yang cukup halu mengenai Mujtaba Khamenei dan menyembunyikan berita yang sebenarnya. Nah, tidak apa-apa untuk menghibur para pendukung teroris Iran. Nah, di sini dengan beberapa data fakta yang selalu saya bagikan, kenapa saya menyebut Iran adalah negara yang rezimnya teroris? Karena dengan track record Iran di Suriah, di Irak, di Lebanon, di Yaman, kelompok Syiah selalu menebar teror. Kalau kita flashback kepada abad ke-15, kenapa Iran bisa menjadi Syiah yang awalnya Sunni, banyak lahir ulama besar seperti Imam Bukhari kita sebut, setelah itu berkembanglah Syiah dengan cara apa? Pemberontakan. Perhatikan baik-baik teman-teman, bahayanya Syiah. Ketika mereka mulai menjadi mayoritas, mereka akan koar-koar, mereka akan brutal, mereka akan membantai. Beda halnya ketika mereka minoritas. Ketika mereka minoritas, mereka akan bertakiyah, berkamuflase, menipu, dan berbohong, bermuka dua. Pokoknya hal-hal seperti itulah, takiyah. Itu Syiah. ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. اون ثلاثة شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Dan memang berhasil. Ajaran takiyah Syiah ini berhasil, teman-teman. Dari warisan Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini tokoh pelopor takiyah. Ketika ke kubu ini, dia bertakiyah begini. Ketika ke kubu itu, bertakiyah begitu. Ketika di posisi itu, dia menjelekkan yang ini. Ketika di posisi ini, dia menjelekkan yang itu. Nah, ajaran ini yang digunakan oleh Syiah. Warisan dari tokoh Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba. Ini sekilas kita menjelaskan background mereka. Kita masuk kepada pembahasan kenapa Amerika Serikat mulai menggempur Iran. Kenapa Amerika memerangi dan memburu petinggi-petinggi Iran? Satu, sudah lebih dari 40 tahun, hampir 50 tahun, setelah rezim diktator Iran ini berkuasa, berbagai macam kezaliman terjadi di sana. Kezaliman secara sistematis, kezaliman secara terus-menerus dan berulang-ulang. Penculikan kepada tokoh ulama Sunni di Iran selalu terjadi dan terulang-ulang. يا الله يا زلمه ايش يا الله والله ما سوينا شيء اقسم بالله ما سوينا شيء ما نسوي شيء مطيه ثاني مطيه تبوزك احسن مني خمس سبعة مش مطيه مش مطيه لا. Pembongkaran masjid Sunni selalu terulang-ulang pembongkaran masjidnya. Dan ini meskipun mau dirahasiakan, beritanya ada, saksi lapangannya ada. Dan bahkan sampai detik ini masjid-masjid Sunni di sana bisa dibilang sepi, tidak ada, teman-teman. Jarang dijumpai masjid Sunni di sana. Meskipun sekitar 8-10% masih ada Muslim Sunni yang dikriminalisasi oleh teroris Syiah, rezim Syiah. Saya punya bukti bahwa di Tehran, terkhusus Tehran ya teman-teman, hampir tidak ada masjid Sunni. Seperti ini kesaksiannya. هل صحيح أنه لم يكن هناك في طهران مسجد للسنة كي تصلي فيه عندما ذهبت؟ لم يكن ولا يزال إلى الآن حسب معلوماتي لا يوجد مسجد لأهل السنة. كنا نصلي في الملحقية السعودية عبارة عن كراج سيارات
يفرغ يوم الجمعة وتفرش فيه سجادة الصلاة ونصلي، وليس هناك صوت في خارج المبنى وإنما داخلي. وهناك مدرسة باكستانية ترفع منها مقاعد الطلبة ويفرش ويصلون ثم يذهبون، فلا يوجد. وكان حتى على هذا في احتجاج من الإيرانيين أنه يجب أن تصلوا في مسجد طهران، جامعة طهران، لأن المسلمين يجب أن يكونوا يد واحدة والخطيب واحد. فكان إحنا ردنا أنه عدد سكان طهران حوالي 12 مليون، والذين يصلون في جامعة طهران 60,000 مثلا، يعني أين بقية المسلمين يعني. Nah, di situ sangat memilukan, teman-teman. Untuk sholat saja, tidak ada azan, tidak ada masjid, tidak ada musola, sampai beliau sholat di garasi. Sholat berjemaah maksudnya, sholat berjemaah. Ini kepiluan sebenarnya. Ketika rezim Iran ini mengatakan, kami tidak mencaci maki para sahabat, kita tidak mencaci maki pengikut Umar, Abu Bakar, dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelasan ulama-ulama mereka mengaku, kalau tanpa taqiyah, maka tidak mungkin Syiah ini berkembang sampai saat ini. Ini bukan cuma kesaksian atau fitnah, tapi ada bukti videonya, ada bukti bukunya, tulisan-tulisan mereka. Bisa mengerti sampai di sini? Kalau sudah bisa mengerti, kita lanjut. Ketika lebih dari 40 tahun, Syiah, rezim teroris Rafidhah ini berkuasa di Iran, kezaliman sangat marak terjadi. Terlebih kepada sektarian, kepada Muslim Sunni, kejahatan, kriminalisasi, penculikan secara sistematis mereka lakukan. Sampai apa Muslim Sunni di sana banyak berkurang, bahkan dipaksa berbaiat ke Syiah. Ada datanya, ada faktanya. Nah, terus yang kedua, kepada warga Iran secara umum, yang dimana mereka tidak mau disetir oleh kepercayaan Syiah yang halu ngibul nipu, di mana mereka memiliki keyakinan bahwa yang merebut kekuasaan Ali adalah Umar. Mereka bikin teater sandiwara bahwa Umar bin Khattab dan para sahabat mendolimi Fatimah, memukul, mencambuk, mematahkan tulang rusuk, bahkan sampai meninggal. Dibangun di sana kebencian-kebencian kepada Muslim Sunni yang ikut kepada Umar. Pembelaan Fatimah Zahra itu menjadikan tulang rusuknya patah. Pembelaan Fatimah Zahra terhadap imamah wal wilayah membuat seluruh tubuhnya lebam karena pukulan dan cambukan orang-orang yang tidak sepakat dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mereka rekam, mereka video, dan mereka sebarkan. Dan ketika kita bahas, banyak yang membela, enggak loh, Iran itu tidak mencaci maki. Ada buktinya. Ceramah-ceramahnya banyak, ya, buku-bukunya banyak. Tinggal kalian beli, baca, kalian akan tahu di sana. Bahkan ketika 10 Muharram, apa yang mereka lakukan? Memukul diri sendiri, melukai diri sendiri, pukul-pukul dada, mandi debu, perempuan-perempuannya mandi debu. Apa yang mereka lakukan seperti itu? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa ajarannya begitu konyol? Nah, itu mereka lakukan karena katanya mereka menyimpan dendam, mereka meratapi kematian Husain, mereka meratapi kematian Fatimah dan lain sebagainya. Lalu mereka akan membalaskan dendam mereka kepada umat Muslim Sunni. Dan warga Iran tidak mau ikut-ikutan dengan ajaran kebencian itu. Warga Iran ingin merdeka, free Iran dari ajaran diktator, ajaran teroris, ajaran dendam, ajaran kebencian, dan ajaran-ajaran perang dari rezim teroris Iran. Telah berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun. Warga Iran menahan diri dari pemaksaan untuk percaya kepada ajaran Syiah, ikut ajaran Syiah, berbaiat ke Syiah, dan tidak berhenti sampai di sana, teman-teman. Ya, doktrin-doktrin yang dilakukan oleh Syiah tidak berhenti sampai di sana. Bukan cuma ideologi, tapi kezaliman secara nyata, secara sosial, korupsi di mana-mana, diktator di mana-mana, teror di mana-mana, pemaksaan di mana-mana. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh warga Iran. Dan akhirnya apa? Mereka bersatu untuk melawan ajaran seperti ini. Ajaran dendam, ajaran teroris, ajaran kebencian, ajaran perang ini. Setelah anak muda di Iran terpuruk ingin kemerdekaan, mereka demo di jalan, demo damai, diberondong dengan senjata, mati sekitar 40.000 kurang lebih. Di sini jelas, semakin nampak, semakin inginnya mereka berkuasa, semakin inginnya mereka mengkorupsi, dan lain sebagainya itu, sampai mereka harus menghilangkan nyawa warganya sendiri. Betapa kejamnya mereka. Belum sadar lagi. Nah, di sini kemungkinan Amerika ketika melihat ulah seperti ini sadar bahwa Iran ini adalah negara yang berbahaya. Sehingga apa?
harus dilucuti. Ketika diberikan peringatan seperti itu, Iran malah ingin membuat nuklir. Akhirnya dilarang. Tapi Iran masih kekeh. Akhirnya diperangi. Ini teman-teman tidak lepas dari gerakan politik juga. Meskipun kita tidak mau masuk ke ranah politik, tetap ujung-ujungnya kita akan membahas politiknya. Karena ideologi dan politik Iran ini jalannya berbarengan. Dan ini luas kalau kita membicarakan. Tapi pada intinya, saya di sini Harry Pras menyatakan Iran sebagai negara teroris adalah suatu kemutlakan. Karena memang pada sejatinya rezim ini sudah melakukan teror ke berbagai macam negara teluk. Dan saya mengacungi jempol terhadap Amerika yang sudah meruntuhkan rezim teroris ini. Dan kita support negara Arab untuk memerdekakan Palestina dengan damai, dengan cinta, dengan kasih tanpa perang. Jangan dukung Palestina untuk terus berperang. Karena apa? Memang negaranya lemah. Dan jangan tarik negara-negara tetangganya untuk ikut berperang. Karena apa? Kehancuran akan meluas. Kita suarakan perdamaian. Ini yang berbicara Harry Pras. Kalian mau terima ataupun tidak, ya terserah kalian. Tapi setidaknya apa yang saya bicarakan sudah ada yang mewakili. Seperti Arab Saudi, ya negara-negara sekitar yang mendukung kemerdekaan Palestina tanpa perang, sudah ada. Saya hanya menyampaikan kepada kalian saja. Dan semoga Mujtaba Khomeini benar-benar muncul dan kemunculannya bikin kaget. Kita tunggu.